Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali berita di pagi hari ini dari anggota Komisi 5 DPR RI yang mendukung wacana penurunan harga tiket pesawat sebagai salah satu langkah meningkatkan akseptabilitas masyarakat, terutama jelang Natal dan juga Tahun Baru. Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum mempersiapkan transportasi dan infrastruktur menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri mendukung wacana penurunan harga tiket pesawat sebagai salah satu langkah meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Meski demikian, penurunan harga tiket diharapkan tidak hanya diterapkan saat periode Nataru, tetapi juga dapat berlaku di hari-hari biasa dengan tetap menjaga standar keselamatan penerbangan. Harga tiket yang akan diturunkan oleh pemerintah. Kami DPR, khususnya di Komisi 5 menyambut baik karena memang momennya pas. Ya, saya bilang di beberapa media bahwa kita sudah sering mendengar pemerintah akan menurunkan harga tiket, tapi nyatanya tidak maksimal. Oleh sebab itu, di pemerintahan Pak Prabowo ini, kita berharap ini bisa menjadi kenyataan dan akan dinanti-nantikan oleh masyarakat. Ini bersama dengan Natal dan Tahun Baru. Nah, di DPR kita akan mengawal harga tiket ini. Kalau bisa, nah ini rencana kita. Bukan hanya di Nataru, tentu ini akan berjalan lama sehingga transportasi udara bisa dinikmati oleh masyarakat biasa. Bakri meminta seluruh stakeholder memastikan kesiapan infrastruktur jalan, terutama di daerah rawan banjir dan longsor. Selain itu, BMKG juga harus memberikan informasi cuaca yang akurat kepada masyarakat agar perjalanan mereka dapat direncanakan dengan lebih aman. Ajib dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Soroti rendahnya partisipasi pemilih pemula pilkada, di sini Komisi 2 DPR RI desak adanya evaluasi yang komprehensif mulai dari hulu hingga hilir dari penyelenggaraan pilkada ini. Komisi Pemilihan Umum mencatat penurunan partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan data Sirekap, dari 98,5% data yang masuk, tingkat partisipasi pemilih pada pilkada hanya 68,16%. Hal ini berbanding terbalik dengan partisipasi pada Pilpres 2024 yang mencapai lebih dari 80%. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan menyoroti penurunan tersebut, khususnya bagi para pemilih pemula. Ia berpendapat beberapa faktor yang menyebabkan penurunan partisipasi yaitu jadwal yang berdekatan dengan Pilpres, kejenuhan masyarakat dalam proses pemilihan, serta persoalan teknis seperti IKTP. Untuk itu, Ahmad Irawan mendorong proses evaluasi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. Dari data yang berseliweran, belum data resmi ya, misalnya DKI 54% partisipasi pemilihnya. Nah, dari 54% itu tentu kan ada penurunan partisipasi pemilih dari pilkada DKI sebelumnya yang sekitar 72-74%. Orang menduga-duga bahwa sebabnya turunnya partisipasi pemilih karena kejenuhan antara pilek-pilpres dekat gitu. Ada juga problem teknis, orang menduga-duga bahwa panggilan memilihnya tidak sampai. Terus saya sampaikan tadi bahwa semuanya akan kita evaluasi secara komprehensif berdasarkan data dan temuan kita di lapangan gitu. Itu yang akan kita evaluasi. Tak hanya itu, Ahmad Irawan juga menyayangkan tingginya angka golput pada Pilkada tahun 2024. Ia menilai hal ini merupakan dinamika sosial politik yang perlu dicermati karena kemenangan yang diraih kota kosong berpotensi merugikan negara. Rifki Magdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri usut tuntas kasus polisi tembak siswa di Semarang. Dan kami akan hadirkan informasi usai jeda. Tetap bersama kami di TVR 09.
jatuh cinta dengan dunia pendidikan anak usia dini. Saya mengikuti juga berbagai training dan saya mengambil diploma khusus untuk bidang Montessori di Early Childhood Education. Akhirnya sekarang saya memiliki sekolah dari mulai preschool, kindergarten, elementary school, dan nanti insya Allah sebentar lagi juga akan ada junior high school-nya. Jadi menurut saya dengan masuk ke politik khususnya di DPR, mudah-mudahan nanti suara saya bisa lebih terdengar dan saya bisa lebih membantu khususnya konstituen-konstituen saya yang ada di Dapil Lampung 1. Ya alhamdulillah keluarga sangat mendukung, saya sangat bersyukur memiliki ayah Pak Zulkifli Hasan yang sangat visioner, beliau sangat progresif, sangat open-minded. Kami itu 4 bersaudara, perempuan-perempuan, laki-laki, tapi yang turun di dunia politik itu kebetulan saya dan adik saya keduanya perempuan. Berkuda atau main tenis? Pilihan yang susah, tapi kalau sekarang berkuda. Kenapa? Karena lagi hobi banget dan menurut saya tuh olahraga berkuda tuh banyak membutuhkan skills gitu ya. Jadi harus sabar, harus tenang, kita juga harus menjadi satu harmoni dengan kuda yang kita sedang tunggangi gitu. Butuh juga banyak strength, banyak pengendalian diri, makanya menarik sekali olahraga berkuda. Oke Mbak, antara anak sekolah atau ketemu konstituen? Pilihan yang sangat berat juga. Tapi tentu semenjak jadi anggota DPR, terjun di dunia politik, saya harus menempatkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Jadi ketemu konstituen. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, terkait kasus polisi tembak siswa di Semarang, Komisi 3 DPR RI menyatakan pihaknya akan mengusut tuntas kasus ini dan juga mendesak Kapolri untuk segera mengevaluasi persoalan penyalahgunaan senjata api oleh polisi yang terus berulang. Komisi 3 DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendalami kasus polisi tembak siswa SMK 5 Semarang. Kasus ini diduga melibatkan Aibda Robik Zainuddin sebagai pelaku penembakan dan menewaskan Gama Rizkinata Oktavandi yang masih duduk di kelas 2 SMK. Kepada Komisi 3 DPR, Kapolres Tabes Semarang menyatakan, Aibda Robik bermaksud membubarkan tawuran. Namun tembakan dilayangkan ke arah siswa tanpa peringatan terlebih dahulu. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Rofiki menyatakan pihaknya akan terus mendalami kasus ini dan mendesak Kapolri untuk segera mengevaluasi persoalan penyalahgunaan senjata api oleh polisi yang terus terulang. Sumber dari sana bahwa si anak ini adalah gangster. Gangster dari mana? Mungkin kita harus dalami ini dan kita harus cross check juga. Kenapa anak ini sampai ditembak? Kan ini anak-anak di bawah umur. Nah, mudah-mudahan nanti ini segera selesai lah. Tentu kami sebagai pengawas kepolisian, tentu kami akan melihat ini lebih dalam lagi. Lebih lanjut, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta meminta Kapolres Tabes Semarang tidak pasang badan untuk melindungi anggotanya jika terbukti bersalah. Ia menagih komitmen kepolisian untuk menghentikan penyalahgunaan senjata untuk memberi rasa aman bagi masyarakat. Jangan pasang badan melindungi anggota dalam kasus ini, Pak. Cintai kepolisian dengan bertindak tegas. Kalau dia salah, lakukan kesalahan. Karena kalau di Sumatera Barat kan sudah ada proses persidangan dan dipecat. Lalu di Semarang Bapak sudah melakukan apa? Dan akan melakukan apa terhadap hal ini? Satu tujuannya agar masyarakat tenang. Masyarakat merasa aman. Polisi masih boleh pegang senjata, tapi polisi itu tidak mengarahkan senjatanya ke masyarakat. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwitasari tegas menolak rencana Kementerian ESDM melarang ojek online menggunakan BBM bersubsidi. Sebab pengemudi ojol merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi melalui pemberian subsidi. Rencana pemerintah melarang ojek online atau ojol menggunakan BBM bersubsidi menuai protes masyarakat. Anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juwitasari tegas menolak rencana Kementerian ESDM ini karena pengemudi ojek online merupakan pihak yang berhak menerima subsidi. Ratna menilai, pengemudi ojol merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi melalui pemberian subsidi. Merujuk pada Desil Bappenas, menurutnya pengemudi ojol masuk ke dalam kelompok penerima program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Karenanya Ratna meminta pemerintah mengkaji ulang aturan ini secara komprehensif agar kebijakan pemerintah tidak menambah beban masyarakat. Kita punya 4 juta ojek online se-Indonesia dan mereka ini sendiri sebenarnya belum terproteksi
karena kita belum melihat jelas hubungannya dengan perusahaan-perusahaan yang mengayomi ojek online ini seperti apa gitu. Kalau misalnya mereka dianggap bukan pihak yang berhak untuk menerima BBM bersubsidi ini, tentu kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa akan menolak dengan tegas begitu. Mengacu kepada standar dari Bappenas, kalau misalnya kemiskinan di Indonesia itu dipisahkan menjadi 10 desil gitu kan, seharusnya penerima BLT itu 5 desil ke bawah sudah berhak menerima. Jadi kalau misalnya katakanlah kita ngomong terkait subsidi BBM begitu ya, sepertinya 5 desil ke bawah itu mereka sudah termasuk masyarakat yang berhak menerima untuk BBM bersubsidi begitu. Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencananya mencoret pengemudi ojol dari daftar penerima subsidi BBM. Bahlil menilai ojol merupakan kegiatan usaha sehingga tidak berhak menerima subsidi BBM. Bondan dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Rugi 159 miliar rupiah, BAKN DPR RI mendorong Jasa Marga benahi perencanaan perusahaan dan juga meningkatkan kecermatan dalam tata kelola perusahaan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI, PT Jasa Marga mencatatkan kerugian mencapai 159 miliar rupiah pada semester 1 tahun 2024. Kerugian ini disebabkan oleh proyek penugasan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sejumlah proyek infrastruktur jalan tol. Merespon temuan ini, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI meminta perusahaan plat merah ini memperbaiki tata kelola serta perencanaan perusahaan. Anggota BAKN DPR RI Amin meminta PT Jasa Marga untuk memperbaiki pola perencanaan dan meningkatkan kecermatan dalam tata kelola perusahaan. Ia berharap BUMN pengusahaan jalan tol ini tidak terus merugi karena sebagai perusahaan BUMN, PT Jasa Marga mengemban tugas untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Khususnya yang terkait dengan teman-teman kualitatif, misalnya kurangnya perencanaan, misalnya kekurang cermatan, kemudian kelalaian, dan itu nggak boleh terjadi lagi di masa yang akan datang. Lebih lanjut, Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Heron menilai, persoalan ini tidak memiliki unsur pidana, tetapi murni kesalahan tata kelola perusahaan. Karenanya ia mendorong PT Jasa Marga berkoordinasi dengan BPK dan aparat penegak hukum agar temuan ini tidak menjadi persoalan hukum. Ini harus disinkronize dari beberapa pihak, termasuk bagaimana juga Jasa Marga harus konsultasi dengan aparat penegak hukum, supaya atas temuan ini tidak berimplikasi terhadap persoalan hukum. Nah, ini BAKN punya tanggung jawab besar bagaimana mensinkronize juga dengan para pihak yang tentu ini bagian stakeholder tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas transparansi keuangan, baik yang saat ini di Jasa Marga maupun nanti di institusi lainnya. Dari Banten, Ken Suwari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Pilkada serentak 2024 telah digelar pada 27 November 2024 lalu, yang secara umum berlangsung dengan aman dan juga damai. Sayang ya, Pilkada yang untuk pertama kalinya digelar serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten dan juga 93 kota seluruh Indonesia, pemirsa, mengalami degradasi dalam hal partisipasi pemilih. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran.
memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, rendahnya partisipasi pemilih pada pilkada menjadi kekhawatiran terhadap legitimasi pemerintah daerah yang terpilih. Dan rendahnya partisipasi pemilih biasanya sebanding dengan angka golongan putih yang tinggi sebagai bentuk protes terhadap sistem yang tidak mencerminkan nilai demokrasi. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Pemungutan suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada 27 November 2024. Secara umum, Pilkada serentak 2024 berlangsung sukses dan aman. Sayangnya, Pilkada yang untuk pertama kalinya digelar serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia memunculkan problem besar dalam hal partisipasi pemilih. Berdasarkan data KPU, tingkat partisipasi Pilkada 2024 sekitar 68%, lebih rendah dibandingkan Pilkada 2020 yang mencapai 76,09%. Di DKI Jakarta dan Sumatera Utara, partisipasi pemilih Pilkada 2024 lebih rendah dibanding daerah lain. Bahkan, tingkat partisipasi pemilih di Jakarta disebut terendah sepanjang sejarah. Padahal, Jakarta masih menjadi barometer politik nasional. Rendahnya partisipasi pemilih pada pilkada menjadi kekhawatiran terhadap legitimasi pemerintah daerah yang terpilih. Fenomena rendahnya tingkat partisipasi pemilih juga mengundang pertanyaan tentang keterwakilan dalam proses demokrasi. Rendahnya partisipasi pemilih biasanya sebanding dengan angka golongan putih atau golput yang tinggi. Golput sering dikaitkan dengan ketidakpedulian masyarakat terhadap pemilihan. Namun, hasil pemantauan LSM Democracy and Electoral Empowerment Partnership atau DEEP Indonesia menunjukkan pemilih yang tidak hadir ke TPS pada Pilkada 2024 justru memiliki literasi dan kesadaran politik tinggi. Golput justru menjadi bentuk protes terhadap sistem yang tidak mencerminkan nilai demokrasi. Proses kandidasi atau pencalonan kepala daerah yang bersifat sentral dan program kerja kandidat yang tidak mampu mengolaborasi isu lokal menjadi faktor yang membuat pemilih, khususnya pemilih muda, enggan datang ke TPS. Faktor lain yang membuat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 rendah adalah kejenuhan pemilih karena penyelenggaraan Pilkada masih di tahun yang sama dengan Pemilu Nasional 2024. Pada Komisi 2 DPR RI, Komisioner KPU menyebutkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berdekatan atau di tahun yang sama perlu menjadi evaluasi. Meski sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pemungutan suara Pilkada serentak 2024 tidak berbeda dibandingkan Pilpres 2024, Komisioner KPU meminta perlu kerjasama dari seluruh pihak termasuk partai politik untuk menyosialisasikan penyelenggaraan pilkada.
Faktor kejenuhan masyarakat karena pemilu dan pilkada diselenggarakan di tahun yang sama menjadi catatan Komisi 2 DPR RI agar tidak menimbulkan anomali-anomali seperti yang terjadi di beberapa daerah. Berdekatannya waktu pelaksanaan pemilu dan pilkada juga mempengaruhi kandidat. Keterbatasan kandidat kepala daerah dan durasi waktu kampanye kandidat yang singkat mengakibatkan para pemilih kurang tersosialisasi secara optimal. Adanya sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 menurut Komisi 2 DPR RI perlu dilakukan evaluasi total. Hal itu dengan melakukan pembahasan revisi undang-undang terkait seperti Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu. Apalagi Komisi 2 DPR RI sudah mengusulkan pembahasan tersebut dilakukan dengan metode Omnibus Law. Karena hampir 2 tahun kita bicara isu politik ya, dan puncaknya dengan keterpilihan presiden. Sehingga kemudian konsentrasi publik sudah fokus ke situ, hal-hal yang lebih kecil terkait dengan calon gubernur, bupati, wali kota menjadi kurang menarik. Kita akan melakukan evaluasi serius dan itu akan menjadi bahan Komisi 2 DPR RI untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Yang kami rencanakan kita akan membentuk Omnibus Law politik, di mana di dalamnya ada bab tentang pemilu, pilkada, ada bab tentang partai politik, tentang hukum acara pemilu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi setelah semuanya rampung sampai dengan proses pelantikan nantinya, nah kami akan berbicara banyak dengan seluruh stakeholder untuk membicarakan proses evaluasi kita yang akan dilakukan secara holistik dan komprehensif yang itu nanti kita ramu dalam bentuk kebijakan. Nah, apalagi kemudian DPR dan pemerintah kan telah menyepakati terkait dengan RUU paket politik pileg, pilpres, pilkada. Itu kita sudah masuk dalam prolegnas prioritas di tahun 2025. Di sini membaca menjadi salah satu hobi dari sebagian besar orang. Selain meningkatkan kecerdasan dan menambah wawasan, membaca juga dapat menjaga kesehatan mental, mengurangi risiko Alzheimer, dan juga meningkatkan daya ingat. Dan hobi yang sangat bermanfaat ini pemirsa dapat Anda nikmati di Perpustakaan Yusuf Kala. Perpustakaan terbesar yang viral karena desain modern dan juga fasilitas lengkapnya. Seperti apa perpustakaan ini pemirsa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Jatuh cinta dengan dunia pendidikan anak usia dini, saya mengikuti juga berbagai training dan saya mengambil diploma khusus untuk bidang Montessori di Early Childhood Education. Akhirnya sekarang saya memiliki sekolah dari mulai preschool, kindergarten, elementary school, dan nanti insya Allah sebentar lagi juga akan ada junior high school-nya. Jadi menurut saya dengan masuk ke politik khususnya di DPR, mudah-mudahan nanti suara saya bisa lebih terdengar dan saya bisa lebih membantu khususnya konstituen-konstituen saya yang ada di Dapil Lampung 1. Ya alhamdulillah keluarga sangat mendukung, saya sangat bersyukur memiliki ayah Pak Zulkifli Hasan yang sangat visioner, beliau sangat progresif, sangat open-minded. Kami itu 4 bersaudara, perempuan-perempuan, laki-laki, tapi yang turun di dunia politik itu kebetulan saya dan adik saya keduanya perempuan. Berkuda atau main tenis? Pilihan yang susah, tapi kalau sekarang berkuda. Kenapa? Karena lagi hobi banget dan menurut saya tuh olahraga berkuda tuh banyak membutuhkan skills gitu ya. Jadi harus sabar, harus tenang, kita juga harus menjadi satu harmoni dengan kuda yang kita sedang tunggangi gitu. Butuh juga banyak strength, banyak pengendalian diri, makanya menarik sekali olahraga berkuda. Oke Mbak,
antara anak sekolah atau ketemu konstituen? Pilihan yang sangat berat juga. Tapi tentu semenjak jadi anggota DPR, terjun di dunia politik, saya harus menempatkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Jadi ketemu konstituen. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Dinamai berdasarkan nama Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12, Yusuf Kala Library dibangun dengan tujuan untuk memperluas akses masyarakat terdapat pengetahuan dan juga informasi. Dan tentunya dilengkapi dengan desain interior modern, minimalis dan juga cozy yang fasilitasnya pemirsa di sini modern, sangat lengkap. Tentunya perpustakaan ini menyimpan berbagai koleksi buku yang melimpah. Dan pemirsa, berbagai informasi dan beragam program edukasi, fasilitas dari perpustakaan ini dikonspekkan guna untuk mendukung peningkatan literasi dan kualitas pendidikan negeri. Kita tercinta tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan Yusuf Kala Library, perpustakaan terbesar cozy dan estetik di Depok pada segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Membaca di perpustakaan bukan hanya sekedar kegiatan mencari informasi, tetapi juga pengalaman yang dapat membuka cakrawala pengetahuan dan memberi ruang bagi imajinasi. Perpustakaan dengan suasana tenang dan koleksi buku yang beragam menawarkan tempat yang ideal bagi siapa saja yang ingin mendalami berbagai topik atau sekedar menikmati waktu dengan membaca. Depok kini memiliki sebuah perpustakaan yang tidak hanya besar dan lengkap, tetapi juga menawarkan suasana yang nyaman dan estetis bagi pengunjung. Yusuf Kala Library yang baru saja dibuka menjadi tempat favorit baru bagi para pencinta buku dan masyarakat umum yang ingin menikmati suasana belajar yang berbeda. Perpustakaan yang dinamai berdasarkan nama Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala ini dibangun dengan tujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan dan informasi. Dengan luas bangunan yang mencapai ribuan meter persegi, Yusuf Kala Library menjadi perpustakaan terbesar di Depok, bahkan salah satu yang terbesar di wilayah Jawa Barat. Perpustakaan yang terletak di kawasan strategis ini mengusung konsep modern dengan desain interior yang sangat nyaman dan menarik. Setiap sudut di Yusuf Kala Library dirancang dengan penuh perhatian, mulai dari pencahayaan yang lembut, furniture yang ergonomis, hingga tata ruang yang terbuka dan rapi. Semua elemen tersebut memberikan nuansa yang cozy, menjadikan tempat ini lebih dari sekedar perpustakaan, tetapi juga untuk tempat bersantai sambil membaca. Tidak hanya menyediakan koleksi buku yang lengkap, perpustakaan ini juga dilengkapi dengan fasilitas modern seperti ruang diskusi, area membaca terbuka, dan ruang multimedia. Yusuf Kala Library berupaya menciptakan suasana yang ramah bagi semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga keluarga yang ingin menikmati waktu bersama di tengah kesibukan kota. Yusuf Kala Library juga menyediakan berbagai fasilitas modern yang membuat pengalaman berkunjung semakin menyenangkan. Di dalamnya terdapat ruang multimedia untuk menonton film edukasi, ruang diskusi yang dilengkapi dengan proyektor untuk seminar atau pertemuan, serta area terbuka yang dirancang khusus untuk kegiatan membaca di luar ruangan. Bagi pengunjung yang ingin membaca lebih santai, perpustakaan ini juga menyediakan ruang baca dengan sofa-sofa nyaman, lengkap dengan meja kecil untuk minuman atau camilan. Konsep ini membuat Yusuf Kala Library menjadi tempat yang ramah untuk keluarga dan anak-anak, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi semua usia. Untuk mendukung perkembangan literasi dan pendidikan, Yusuf Kala Library juga mengadakan berbagai program edukasi dan kegiatan komunitas, seperti diskusi buku, workshop penulisan, serta pelatihan keterampilan digital. Program-program ini bertujuan untuk menginspirasi masyarakat, khususnya anak muda, agar semakin gemar membaca dan belajar.
Dengan segala fasilitas dan kenyamanan yang ditawarkan, Yusuf Kala Library menjadi pilihan ideal bagi mereka yang ingin mencari tempat untuk memperluas wawasan, bersosialisasi, atau sekedar menikmati suasana yang menenangkan di tengah hiruk-pikuk kota. Bagi pemirsa yang ingin mencari tempat untuk belajar, membaca, atau sekedar bersantai, Yusuf Kala Library adalah pilihan yang sempurna. Dengan berbagai program edukasi dan fasilitas yang ditawarkan, perpustakaan ini akan terus berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan kualitas pendidikan. Wah, benar-benar menarik ya pemirsa! Perpustakaan kini bukan hanya tempat membaca, tetapi juga pusat kreativitas dan pengetahuan. Jadi gak sabar nih mau segera mengunjungi Yusuf Kala Library. Ya pemirsa, ini kita melihat bahwa tadi itu tampilannya bagus sekali dan juga sepertinya memberikan edukasi yang cukup sekali nih untuk masyarakat di sekitaran Depok, bahkan yang di luar Depok juga bisa datang nih. Dan tentunya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya pemirsa. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas di sini mengucapkan terima kasih kepada Anda telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Dan saya Anggun Aktarini beserta rekan saya. Saya Riri Reski, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.